Jika kalian menerima surat somasi karena gagal bayar dari layanan pinjaman online seperti Akulaku, Kredivo, Indodana, Shopee, atau di pinjol lainnya, terus bagaimana cara menyikapinya? Begini, saya punya trik singkatnya. Nah, dalam video ini saya akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil ketika menghadapi situasi seperti ini. Pastikan untuk menyimak video ini sampai habis. Di video ini saya akan bikin secara singkat saja. Yang pertama-tama, penting untuk memahami arti surat somasi itu apa yang diterima. Nah, somasi merupakan pemberitahuan resmi kepada nasabah untuk melakukan pembayaran atau tindakan tertentu. Ini bukanlah pesan WhatsApp atau email biasa, melainkan surat resmi yang mencantumkan tanda tangan, cap basah kuasa hukum perusahaannya, atau kantor avokat yang mewakili perusahaan pinjaman tersebut. Nah, jadi gitu ya. Nah, surat somasi seharusnya bukan hanya informasi yang dikirim melalui WhatsApp atau email yang seringkali hanya bertujuan untuk menakut-nakuti nasabah yang sedang gagal bayar. Nah, isi surat somasi biasanya mencakup teguran untuk segera melakukan pembayaran, disertai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, selain itu, jumlah hutang itu harus diselesaikan juga tercantum di dalamnya, ya. Di surat itu pun tertulis. Terdapat pula lampiran berupa surat kuasa dari direksi yang memberikan wewenang hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Nah, jadi gini nih, penting untuk memahami setiap detail dalam surat somasi yang dikasih pinjol ini nih, dari desi pinjol ini. Dan penting juga kalian mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menanggapi situasi tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, penting untuk diingat bahwa surat somasi harus diterima dalam bentuk fisik, bukan melalui pesan WhatsApp atau email. Jadi bagi yang menerima pesan dari desi pinjol ini atau layanan pinjaman online ini, yang menyatakan surat somasi melalui email gitu atau dari WA gitu, sebaiknya dianggap sebagai hoaks aja ya. Pesan semacam itu hanya bertujuan untuk menakut-nakuti atau tidak memiliki nilai hukum. Jadi kesimpulannya, jika informasi tersebut atau surat somasi tersebut diterima melalui pesan WhatsApp, email, itu hanya upaya untuk menciptakan ketakutan agar segera melunasi hutang pinjol kalian. Namun, nih, kalian tidak perlu khawatir karena hal tersebut akan berujung pada jalur hukum itu nggak ada, atau persidangan itu juga nggak ada. Surat somasi yang dikirim melalui pesan biasanya hanya untuk tujuan intimidasi, dan kalian tidak akan dihadapkan pada hukum tuntutan tertentu atau panggilan pengadilan pidana, itu nggak akan mungkin. Jadi jika kalian menghadapi surat somasi dalam bentuk fisik, ingatlah itu juga tetap tenang ya. Hal itu tidak akan menjadi hal umum, dan hal ini sudah jadi hal yang umum. Banyak orang yang mendapatkan surat serupa setelah gagal bayar. Ingatlah bahwa pesan yang diterima seringkali terlihat seragam, menggunakan template yang sama. Dan buat kalian, fokus aja pada pekerjaan dan upaya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kalian terlebih dahulu. Penting juga untuk tidak terlalu ribet atau panik jika mendapatkan informasi terkait gagal bayar ya. Untuk solusi sementara, fokus aja untuk menabung ya. Nah, jika ada kelebihan uang, tentu bisa digunakan untuk melunasi hutang mungkin nantinya. Namun jika tidak ada, ya udah jangan terlalu maksa. Ya, ingatlah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan sehari-hari dan tanggung jawab keuangan kita. Sekian informasi singkat kali ini tentang surat somasi. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.